pada video kali ini kami akan membahas materi matriks. Pada materi matriks ini kami akan membahas notasi matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, kesamaan dua matriks, dan operasi matriks. Matriks adalah susunan bilangan dengan aturan baris dan kolom yang biasanya ditandai dengan kurung biasa atau kurung siku. Tapi perlu diingat penggunaan kurung di matriks itu harus konsisten ya. Nah, untuk memahami materi ini, simak video ini ya. Matriks dan operasi matriks. Kita masuk pada notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks AIJ ini elemen IJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi, nama matriks kita gunakan huruf kapital dan elemen-elemennya itu kita gunakan huruf non-kapital. Sebagai contoh, ini ada matriks A dan ini yang dinamakan elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga, A23. Nah, teman-teman jangan baca 23 ini 23 ya. Ini artinya 23. Baris kedua, kolom ketiga. Nah, untuk baris itu yang bentuknya horizontal. Nah, kalau kolom itu yang vertikal. Nah, di sini baris kedua, kolom ketiga. Nah, baris kedua itu yang ini, kemudian kolom ketiga yang ini. Berarti untuk A23-nya itu adalah negatif 8. Kemudian, elemen pada baris ketiga, kolom ke-1, A31, baris ketiga, kolom ke-1 yang ini, itu adalah 9. Kemudian ada ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Nah, M-nya ini adalah baris dan N-nya ini adalah banyaknya kolom. Nah, sebagai contoh, ini ada matriks A. Kita lihat ada berapa baris nih, teman-teman. Ternyata ada 2 baris. Nah, kolomnya berapa? Kolomnya itu ada 1, 2, 3. Nah, ordo matriks A adalah 2 dikali 3. Nah, ordo matriks itu dapat ditulis seperti ini, teman-teman. Kemudian ada matriks B nih. Kita lihat. Untuk ordonya itu berapa? Barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1. Berarti B 3 dikali 1. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolomnya. Yang kedua adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola dan elemen-elemennya. Di sini kita masuk bagian yang pertama yaitu jenis matriks berdasarkan baris dan kolomnya. Yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri hanya dari satu baris. Tidak peduli berapapun kolomnya, jika dia hanya memiliki satu baris, maka disebut dengan matriks baris. Di sini ada contoh matriks A. Dia memiliki satu baris dan 3 kolom. Elemen-elemennya adalah 2, 1, dan 3. Karena matriks A hanya memiliki satu baris, maka matriks A merupakan matriks baris.
Di sini juga ada matriks B yang memiliki satu baris dan dua kolom. Karena matriks B hanya memiliki satu baris, maka matriks B merupakan matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Berbanding terbalik dengan jenis matriks yang sebelumnya, berapapun banyak barisnya, jika matriks tersebut hanya terdiri dari satu kolom, maka matriks tersebut merupakan matriks kolom. Contohnya adalah di sini ada matriks A. Dia memiliki 3 baris dan 1 kolom. Elemen-elemennya adalah 3, 1, dan 2. Matriks A merupakan matriks kolom karena dia hanya memiliki 1 kolom, meskipun dia memiliki 3 baris. Di sini juga ada matriks B. Matriks B ini memiliki 2 baris dan 1 kolom. Matriks B adalah matriks kolom karena dia hanya memiliki 1 kolom, walaupun dia memiliki 2 baris. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya di sini ada matriks A yang memiliki 2 baris dan 3 kolom. Dan di sini juga ada matriks B yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Dapat kita lihat bahwa bentuk matriks ini seperti bentuk persegi panjang. Jenis matriks yang selanjutnya dan yang keempat adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya adalah matriks A. Di sini matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom. Dapat kita lihat juga bahwa bentuk dari matriks ini menyerupai bentuk persegi. Dalam matriks persegi ini ada yang dinamakan diagonal utama. Dan bagian sebaliknya dinamakan dengan diagonal sekunder. Jika kita jumlahkan elemen-elemen dari diagonal utama, maka hasilnya disebut dengan trace. Kita masuk ke jenis-jenis matriks berdasarkan elemen-elemennya. Yang pertama itu ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Tidak peduli berapapun baris atau kolomnya, jika semua elemennya adalah 0, maka dia merupakan matriks 0. Contohnya, di sini ada matriks 0, 2 dikali 3. Karena semua elemennya adalah 0, maka matriks ini merupakan matriks 0. Di sini ada contoh dengan ordo 2 kali 2. Karena semua elemennya adalah 0, maka matriks ini juga merupakan matriks 0. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya 0. Contohnya di sini ada matriks dengan ordo 3 kali 3. Dapat kita lihat di sini diagonalnya merupakan bilangan bukan 0. Dan selain diagonal utama, elemennya bernilai 0. Ada contoh lagi dengan ordo yang sama 3 kali 3. Di sini dapat kita lihat bahwa diagonal utamanya itu hanya satu yang bernilai tidak 0. Itu masih termasuk dengan matriks diagonal. Karena syarat dari matriks diagonal ini adalah elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Jadi, jika hanya salah satu dari elemen diagonal utama itu tidak 0, maka tetap disebut dengan matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Elemen lainnya 0. Di sini contohnya ada matriks ordo 3 kali 3.
Dapat kita lihat bahwa diagonal utamanya itu semuanya bernilai 1 dan elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0. Ada contoh lain dengan ordo 2 kali 2. Dapat kita lihat diagonal utamanya elemennya semuanya adalah 1 dan selain diagonal utama itu nilainya 0. Matriks selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga ini ada dua bagian lagi, yaitu yang pertama adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks segitiga yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Contohnya di sini ada matriks 3 kali 3. Kita garis bawahi di sini elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Ini kita lihat, tapi namanya merupakan matriks segitiga atas. Maka yang kita bentuk segitiga adalah bagian atasnya yang bukan 0. Jenis matriks segitiga yang kedua adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga yang elemen-elemennya di atas diagonal utama semuanya 0. Contohnya di sini ada matriks 3 kali 3. Dapat kita lihat di sini bahwa elemen yang bernilai 0 ada di atas. Maka kita bentuk segitiga yang merupakan yang elemennya bukan 0. Baiklah, itu adalah jenis-jenis matriks. Kita masuk pada transpose matriks. Nah, secara sederhananya teman-teman, transpose matriks ini artinya menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nih, sebagai contoh yang pertama, di sini kita punya matriks A dengan ordo 3 kali 3 nih. Nah, kita akan mencari A transposnya. Nah, untuk A transpose itu dilambangkan dengan A pangkat T. Nah, di sini kita akan menukar elemen barisnya dengan elemen kolom ataupun elemen kolom dengan elemen baris. Nah, di sini untuk baris yang pertama ini nanti di sini akan berubah menjadi kolom. Berarti untuk baris yang pertama itu 1, 2, 3 akan berubah jadi kolom pertama di sini. Nah, lanjut untuk baris kedua ini nantinya akan menjadi kolom ketiga. 3, 4, 5. Kemudian untuk baris ketiga ini nantinya akan menjadi kolom ketiga. Nah, ini dapatlah hasil A transposnya 1, 3, 2, 2, 4, 1, 3, 5, 1. Kemudian contoh kedua. Nah, ini ada matriks B. Nilainya 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Kita akan mencari B transposnya. Nah, B transposnya itu akan kita dapat nilainya ini. Nah, perlu teman-teman perhatikan untuk elemen-elemennya, ternyata elemen pada matriks B dan B transposnya ini teman-teman ternyata sama. Nah, jika B sama dengan B transpos, matriks B disebut matriks simetris karena elemen-elemennya ini sama, teman-teman. Namun, kalau untuk yang A ini, karena elemen-elemennya berbeda, maka ini bukan matriks simetris. Nah, kemudian kita masuk pada kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Nah, jika ada dua matriks dan itu memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama, maka ini akan menjadi kesamaan dua matriks. Nih, sebagai contoh ya, teman-teman.
Nah, ini ada matriks A dan matriks B. Nah, ordonya sama nih teman-teman, 2 kali 2 ya. Nah, kita lihat untuk elemen-elemen yang seletak itu bernilai sama atau enggak. Nah, di sini ada baris yang pertama, kolom pertama itu matriks A-nya setengah, 1/2. Nah, untuk yang matriks B-nya ini, itu sin pi per 6. Sin pi per 6 itu kan sin 30 derajat ya. Nah, sin 30 derajat itu setengah. Nah, berarti dia senilai teman-teman. Kita lihat lagi nih yang di baris kedua kolom pertama. Matriks A itu bernilai 5 dan matriks B-nya itu akar 25. Nah, akar 25 itu kan sama dengan 5. Kemudian kita lihat lagi, untuk baris kedua kolom kedua pada matriks A itu bernilai 9. Nah, pada matriks B itu elemennya itu pada baris kedua kolom kedua itu 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Maka matriks A dan matriks B ini adalah kesamaan dua matriks. Selanjutnya masuk pada penyelesaian operasi penjumlahan matriks, di mana cara menjumlahkan dua buah matriks atau lebih syaratnya ordonya harus sama. Di sini saya menggunakan ordo 3 kali 2, barisnya 3 dan kolomnya ada 2. Cara menjumlahkannya, kita menjumlahkannya sebelah kiri dengan sebelah kanan. Yang pertama di sini kita akan menjumlahkan baris ke-1, kolom ke-1 sebelah kiri dengan baris 1, kolom 1 sebelah kanan. 1 ditambah min 5 sama dengan min 4. Nah, di sini baris 2, kolom 1 sebelah kiri ditambah dengan baris 2, kolom 1 sebelah kanan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, baris ketiga kolom ke-1 sebelah kiri ditambah dengan baris ketiga kolom 1 sebelah kanan. 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Selanjutnya, baris ke-1 kolom 2 sebelah kiri ditambah dengan baris 1 kolom 2 sebelah kanan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Baris kedua kolom 2 ditambah dengan baris 2 kolom 2 sebelah kanan. Min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Baris 3 kolom 2 sebelah kiri ditambah dengan baris 3 kolom 2 sebelah kanan. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi didapatkanlah dari hasil penjumlahan matriks ini min 4, 6, 6, min 1, 1, dan 1. Sekarang kita masuk ke dalam pengurangan matriks. Contohnya yaitu Nah, seperti yang kita tahu pengurangan matriks itu adalah syaratnya ordonya harus sama. Yaitu elemen baris 1 kolom 1 yaitu 1 dikurang min 5 sama dengan 6. Elemen baris 1 kolom kedua yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Elemen baris 2 kolom 1 yaitu 3 dikurang 3 sama dengan 0.
elemen baris 2 kolom 2 yaitu min 1 dikurang 0 sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu elemen baris 3 kolom 1 yaitu 3 dikurang min 2 sama dengan 5. Yang terakhir yaitu elemen baris 3 kolom 2 yaitu 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi hasilnya yaitu 6, 2, 0, min 1, 5, min 1. Jadi prinsipnya adalah kurangkan satu per satu elemen yang posisinya sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Yang pertama adalah perkalian skalar dengan matriks. Di sini kita misalkan K skalar dikali dengan matriks A, B, C, D, E, F, maka hasilnya adalah KA, KB, KC, KD, KE, KF. Dan ini berlaku kepada semua bentuk ordo matriks. Dan contohnya 5 dikali 2, 3, 1, 4, 1, 0. Hasilnya adalah 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 1, 5, 5 kali 4, 20, 5 kali 1, 5, 5 kali 0, 0. Dan di sini juga berlaku pada bilangan pecahan, dan dia tidak hanya berlaku pada bilangan bulat positif ataupun negatif. Misalnya, contohnya adalah setengah dikali matriks 6, 8, min 2, dan 3. Di sini hasilnya adalah setengah dikali 6 adalah 3, setengah kali 8 adalah 4, setengah kali min 2, min 1, setengah kali 3, 3/2. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Misalkan A berukuran P kali Q dan B berukuran M kali N, maka A kali B ada jika Q sama dengan M, banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Hasil perkalian dari A kali B itu berukuran P kali N. Lalu ada B kali A ada jika N sama dengan P, banyaknya kolom pada matriks B sama dengan banyaknya baris pada matriks A. Misal hasil perkalian dari B kali A itu adalah M kali Q. Nah, di sini kita misalkan matriks A kali B itu adalah A, B, C, D, E, F, di mana berukuran 2 kali 3 dikali dengan P, Q, R, S, T, U. Ini adalah berukuran 3 kali 2. Ini matriks A, matriks B. Syarat yang pertama, Qn, Q ini adalah kolom pada baris matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. 3 ini adalah baris kali kolom pada matriks B. Jadi ini adalah hasilnya sama. Lalu B kali A ada jika N sama dengan P, di mana N ini adalah kolom pada matriks B dan P ini adalah baris pada matriks A.
Jadi ini juga berukuran sama. Lalu kita masuk pada contoh. Jika ini dikali, maka matriks A dikali matriks B ini bentuknya akan menghasilkan AB 11 K AB 12 AB 21, ini AB 22. Atau kita kalikan saja. Baris yang pertama dikali dengan kolom yang pertama pada matriks B, di mana A kali P adalah AP, B kali Q ditambah BQ, C kali R, CR. Lalu A kali S, AS ditambah B kali T, BT ditambah C kali U, CU. Lalu pada baris yang kedua kita kali dengan matriks. Kita kali pertama dengan kolom matriks B, di mana D kali P, DP ditambah E kali Q, EQ ditambah F kali R, FR. Lalu kita baris yang kedua tadi kita kalikan lagi dengan kolom yang kedua, di mana D kali S, DS ditambah E kali T, ET ditambah F kali U, FU. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Lalu kita masuk pada contoh. Ada matriks A dengan nilai 3, 1, 6, 1, min 2, 3 dikali dengan matriks B. Ini berukuran 2 kali 3 dikali dengan matriks B 3, 0, 3, 1, 0, 2, min 1, 3. Ini berukuran 3 kali 2. Nah, ini kolom pada matriks A sama dengan nilai baris pada matriks B, sehingga ini bisa dikalikan dan menghasilkan baris yang pertama pada kolom A dikalikan dengan kolom pada matriks B, sehingga 3 kali 3 adalah 9 ditambah 1 kali 1, 1 ditambah 6 kali 0, 0. Lalu 3 dikali 2, 6 ditambah 1 kali min 1, min 1 ditambah 6 kali 3, 18. Lalu 1 dikali 3 adalah 3 ditambah min 2 kali 1, min 2 ditambah 3 kali 0, 0. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2 ditambah min 2 kali min 1 hasilnya adalah 2 ditambah dengan 3 dikali 3 adalah 9. Didapatlah hasilnya 10, 1, 23, dan 13. Lalu kita masuk pada contoh yang kedua, di mana matriks A adalah 3, 1, 1, min 1, 2, 0 dikali dengan 1, 0, 2, 1, 1, 1. Dan di mana bentuknya ini adalah 3 kali 2 dan ini adalah 3 kali 2. Sehingga ini tidak bisa dikalikan karena kolom pada matriks A tidak sama dengan baris pada matriks B. Tidak dapat dikalikan.